Beasiswa merupakan salah satu jembatan yang diimpikan semua mahasiswa dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Para mahasiswa memimpikan untuk bisa mendapatkan beasiswa, tetapi tidak semua bisa dan beruntung dalam hal itu. Pada video kali ini, kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai 4 mahasiswa-mahasiswi penerima beasiswa terkait KIP atau beasiswa yang mereka dapatkan. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nobertus Begus Freddy. Saya mahasiswa pendidikan ekonomi semester 5. Saya penerima beasiswa. Halo, perkenalkan nama saya Christina Apriani, saya biasa dipanggil Yani. Saya mahasiswi program studi pendidikan ekonomi semester 5 kelas A16. Jadi di sini saya sebagai mahasiswi penerima KIP kuliah. Perkenalkan, nama saya Maria Angelica Novia Leoni. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5. Saya di sini sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah. Baik, dari pertanyaan tadi, menurut saya yang membedakan kami sebagai mahasiswa penerima beasiswa dengan mahasiswa biasanya tentunya di bidang prestasi, dan kami punya peraturan sendiri. Untuk dana beasiswa pastinya harus dituntut lebih aktif dan lebih berprestasi di antara yang lainnya. Baik, di sini sebagai seorang mahasiswa penerima beasiswa, ya tentunya memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Nah, bedanya mahasiswa beasiswa dengan mahasiswa lainnya itu, kalau mahasiswa sebagai penerima beasiswa itu punya kewajiban untuk menyelesaikan studinya tepat waktu, kemudian memiliki IPK di atas 3,0, lalu harus berprestasi, aktif berorganisasi, selalu meningkatkan prestasi, ikut perlombaan dan lain sebagainya. Kalau menurut pandangan saya sendiri sih sebenarnya tidak ada perbedaannya, tetapi pastinya ada spesifikasinya ya. Kalau untuk spesifikasinya itu lebih terkhusus kalau untuk yang beasiswa itu dia dituntut untuk lebih aktif. Kalau biasanya kan kalau kita nih pengen main-main, mahasiswa ini kan banyak yang main-main nih. Nah, kalau kami itu sebagai apa ya, bukan beban sih tepatnya, beasiswa itu sebagai suatu pedoman atau acuan untuk semangat kuliah. Jadi ketika kita malas tuh, oh iya saya kan penerima beasiswa nih, jadi saya harus semangat, saya nggak bisa sama kayak teman-teman yang lain. Itu untuk perbedaan di, ya kalau untuk semangat motivasi. Kalau untuk tingkat akademik yang lainnya sih menurut saya nggak ada perbedaannya. Cuman ya memang harus lebih menonjol dari yang lain. Menurut saya, hal yang membedakan saya dengan mahasiswa biasa lainnya yang tidak menerima KIP kuliah, dari segi keaktifannya, tentu saya sebagai mahasiswa KIP kuliah, saya sadar betul bahwa kewajiban saya, bahwa saya itu harus aktif dalam setiap kegiatan, karena itu salah satu sebagai usaha balas budi saya kepada kampus, karena sudah membantu saya untuk biaya kuliah. Kontribusi saya selaku mahasiswa penerima beasiswa, tentunya saya akan menjadi mahasiswa yang lebih aktif dan rajin mengikuti apapun yang dilaksanakan oleh pihak kampus maupun perlombaan, organisasi, dan tentunya saya akan semangat untuk meraih prestasi lebih banyak lagi, Kak. Nah, selain saya mendapatkan beasiswa, terlepas dari itu semua, saya juga memiliki kontribusi sebagai penerima beasiswa. Nah, kontribusinya untuk kampus ialah seorang mahasiswa penerima beasiswa harus aktif di bidang akademik. Nah, prestasi bisa diraih dari perlombaan, lalu kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Nah, kontribusi kita sebagai penerima beasiswa itu harus mengikuti setiap perlombaan-perlombaan, lalu mengikuti organisasi, ya, lalu kayak menyelesaikan studi dengan tepat waktu, ya, seperti itu. Kalau untuk kontribusi itu memang seharusnya memang ada ya. Kalau kontribusi ya seperti ada event-event lomba, ikut perlombaan ya walaupun nggak bisa ya mencoba. Setidaknya ada sertifikat, karena kan kami kan setiap akhir semester itu ada pelaporan khusus. Seperti jurnal khusus kegiatan. Jadi harus diberitahu ke pembina seperti Pak Beni ataupun Pak Yayan. Itu harus ada kontribusi balik. Kalau misalnya kayak tadi yang saya bilang, kalau hanya diam-diam aja itu kan namanya bukan beasiswa. Pastinya ya datang duduk diam. Nah, itu pasti nggak ada bedanya. Jadi harus ada
bukti perkembangan dari seorang penerima beasiswa. Kontribusi yang harus saya berikan kepada kampus sebagai salah satunya adalah saya harus sering mengikuti lomba-lomba yang diadakan dan saya juga harus berusaha untuk menang. Karena apa? Karena dengan cara seperti itu saya bisa membanggakan nama kampus, yaitu juga menjadi salah satu balas budi saya tadi karena saya sudah terpilih menjadi mahasiswa kuliah. Selain ringan di biaya, manfaat yang saya rasakan tentunya di peraturan. Jadi hidup saya menjadi lebih teratur, tidak sembarangan dalam melakukan segala sesuatu, karena kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain dan tidak melakukan apa yang dilarang. Nah, setelah saya mendapatkan beasiswa ini, ada manfaatnya bagi saya sendiri, baik itu manfaat yang khususnya perkuliahan, lalu di luar perkuliahan. Nah, beasiswa ini membantu sekali itu di luar biaya kuliah. Nah, selain biaya kuliahnya mahal, kemudian membantu kita membeli barang atau kebutuhan di luar keperluan kuliah, seperti makanan, lalu biaya kos, itu terjamin semua. Jadi orang tua untuk memberi atau mengirim uang setiap bulannya itu tidak harus, karena ada bantuan dari beasiswa itu sendiri. Nah, beasiswa itu sendiri ada beasiswa untuk beasiswa hidup. Nah, itu yang dipakai kita yang kita kelola untuk memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Nah, beasiswa itu juga ya manfaatnya di luar keperluan kampus, ya kayak kita membeli bahan baku, terus makanan, beras, dan lain sebagainya. Kalau masalah biaya ya memang ringan lah. Cuman kalau untuk kelebihan yang saya dapatkan yang lainnya itu seperti mudahnya sosialisasi. Karena kan itu tuntut untuk aktif kan. Jadi kita itu mudah lebih terbuka terhadap orang lain. Berani tampil di depan orang dan bisa berbicara di depan orang lain. Nah, kemudian untuk kelebihan lainnya itu seperti ya, kalau misalnya nih kendala dalam pembayaran. Nah, kendala itu kan bisa berbagai macam, misalnya nggak ada uang ataupun memang belum bisa melunasi. Nah, itu sangat-sangat dimudahkan jika dia merupakan salah satu seorang penerima beasiswa kuliah. Selain keringanan biaya kuliah yang saya dapatkan, saya juga mendapat keringanan seperti bisa mendapatkan biaya hidup untuk membantu membayar kos, keperluan kuliah yang lain, dan sebagainya. Oke, saya tidak pernah berpikiran untuk mengundurkan diri ataupun kecewa ataupun terberat oleh peraturan yang ada. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan beasiswa ini. Ada lebih banyak orang lain yang membutuhkan tapi mereka tidak punya kesempatan, maka kita yang sudah mendapatkan kesempatan ini jangan sampai menyia-nyiakannya. Nah, kalau untuk berpikir mau cabut beasiswa itu enggak ya, karena dari awal kita masuk di sini kita tes, mengikuti proses untuk mendapatkan beasiswa itu susah sekali, kita harus bersaing. Nah, di situ saya tidak pernah berpikir untuk ingin cabut dari beasiswa. Dan saya bersyukur karena bisa mendapatkan beasiswa itu sendiri. Kalau untuk cabut beasiswa itu nggak pernah kepikiran sih, karena ya gimana ya, ya udah dibantu ya puji Tuhan, kalau nggak dibantu ya seusahanya sebisa mungkin cari bantuan lah, biar bisa kuliah tepat waktu selesai, biaya pun nggak terhambat, dan juga ya bisa nolong orang tua lah bahasanya. Kalau untuk mencabut beasiswa kuliah, saya rasa sih tidak pernah terlintas dalam pikiran saya ya. Karena dengan mendapatkan kit kuliah saja dari sekian banyak mahasiswa yang ingin bergabung, itu saya sudah sangat-sangat bersyukur. Oke, untuk target, saya menargetkan diri untuk lulus di 8 semester tanpa ada tambahan semester lagi dengan cara tidak mengulang mata kuliah satu atau yang lainnya. Ya baik, selain saya sebagai penerima beasiswa, saya juga memiliki target dan persiapan untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Nah, di awal semester 3 itu saya sudah memiliki target bahwa saya harus mampu di semester 5 itu sudah memiliki judul penelitian. Nah, kemudian persiapan saya ya seperti giat belajar, rajin membaca buku. Nah, itu merupakan salah satu, kalau menurut saya itu
cara untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Nah, lalu kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan akademik, ya, rajin ke perpus, baca-baca buku dan lain sebagainya, lalu mulai menggali informasi atau menggali pengetahuan yang lebih mendalam secara luas seperti itu. Target dan persiapan yang sudah saya lakukan supaya pendidikan saya tepat waktu selesainya, itu seperti saya mengikuti pelatihan-pelatihan penulisan karya ilmiah. Kemudian juga pada taraf ini saya sedang berusaha untuk menyusun artikel ilmiah bersama beberapa dosen di prodi, ya sebagai bahan refleksi serta bentuk motivasi diri agar dapat menyelesaikan pendidikan lebih awal. Mengenai target dan persiapan yang saya lakukan untuk menyelesaikan pendidikan saya tepat waktu, itu seperti saya mengikuti beberapa pelatihan seperti lomba penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian saya juga pada taraf ini sedang berusaha untuk menyusun artikel ilmiah bersama beberapa dosen di prodi saya sebagai bahan refleksi serta pengembangan diri dalam menyiapkan mentalitas serta intelektual dalam menyelesaikan pendidikan saya. Terima kasih. Target yang sudah saya siapkan adalah seperti kan sekarang saya sudah di semester 5, saya sudah mulai memikirkan judul untuk saya ke depannya. Caranya saya sudah sering mengunjungi perpus untuk melihat judul-judul kakak tingkat kita. Apalagi kita sekarang kan dituntut untuk mengambil judul pengembangan, jadi mulai sekarang saya sudah memikirkan judul apa sih yang akan saya gunakan nantinya.